Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Afrilia dengan NIM 2348201117. Di sini saya ingin memaparkan materi kimia bahan alam yang berjudul terpenoid dan steroid. Pertama itu adalah terpenoid. Pendahuluan. Terpenoid atau isopretenoid adalah senyawa metabolit sekunder alami yang berasal dari terpen dan mengalami oksigenasi atau dehidrogenasi. Struktur terpenoid tersusun dari unit isoprena C5H8 yang mengikuti aturan kepala sampai ekor. Terpenoid banyak ditemukan pada tumbuhan sebagai minyak atsiri dan berperan dalam aroma, pelindung, dan aktivitas biologis. Rumusan umum terpenoid berasal dari isoprena C5H8. Tata nama terpenoid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon terpenoid tertentu. Nama hidrokarbon terpenoid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen, sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atau atom karbon, di mana substituen itu terikat. Yang pertama ada hemiterpenoid, terdapat satu atom C, contohnya isoprena. Monoterpenoid, terdapat dua atom C, contoh mentol. Sesquiterpenoid, terdapat 3 atom C, contoh farnesol. Diterpenoid, terdapat 4 atom, contoh retinol. Triterpenoid, terdapat 5 atom C, contoh squalene. Tetraterpenoid, terdapat 8 atom C, contoh karotenoid. Bersifat hidrofobik atau larut dalam lemak, tapi beberapa yang mengandung OH bisa larut dalam pelarut padas polar seperti etanol. Umum stabil terhadap panas dan reaksi kimia ringan, tapi bisa mengalami oksidasi pada gugus OH dan O. Berbau harum minyak atsiri. Berbaris unit isoprena bisa dalam bentuk rantai atau siklik. Dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tapi jika teroksidasi warna akan menjadi gelap. Kegunaannya aroma dan wangian, sebagai komponen minyak atsiri, parfum, bumbu makanan, sebagai pengobatan atau fitofarmaka, sebagai antibakteri, anti jamur, antiseptik, antiinflamasi, pengatur pertumbuhan tanaman, pelindung tanaman, melawan hama dan patogen, menarik masuk musuh alami hama, dan sebagai sintesis dasar untuk pengembangan obat dan senyawa bioaktif baru. Dan sebagai tambahan, beberapa terpenoid juga bersifat antioksidan dan meningkatkan daya tarik polinator atau bunga dan pepaya. Reaksi dan identifikasi. Ada uji Lieberman-Burkhardt dengan menggunakan reaksi asam asetat anhidrat ditambah asam sulfat pekat. Prosedurnya, ekstrak sampel ditetesi reaksi Lieberman-Burkhardt, kemudian diamati perubahan warna. Hasil positifnya itu berwarna merah, jingga atau ungu. Prinsip reaksi oksidasi membentuk karbakation dan sistem terkonjugasi. Perbedaan warna dibanding steroid disebabkan oleh struktur terpenoid yang lebih kompleks. Uji alternatif menggunakan vanilin dan asam sulfat dan mendapatkan warna ungu, jingga atau kuning keemasan, sering menggunakan KLT. Biosintesis, bahan awal asetil KOA. Proses utama asetil KOA menjadi mevalonat dan ditambah isoprena. Setelah itu unit isoprena digabungkan berulang kali untuk membentuk terpenoid dengan berbagai panjang. Terdapat monoterpen C10, contohnya limonene. Sesquiterpen C15 dengan contoh famesol. Diterpen C20 dengan contoh pitol. Triterpen C30 contoh kualeni steroid. Struktur bisa lurus, bercabang, atau siklik tergantung jenis terpenoid. Ini pemahaman. Terpenoid dibangun dari blok isoprena yang fleksibel, banyak jenis senyawa. Contoh produknya ada limonene, pinene, squalene, dan sterol. Isolasi terpenoid dilakukan dengan destilasi uap untuk senyawa yang mudah menguap, minyak atsiri. Uap air membawa terpenoid kemudian kondensasikan dan dipisahkan. Untuk terpenoid yang tidak volatil digunakan ekstraksi dengan pelarut non-polar seperti enhaksana atau eter. Kemudian pelarut diuapkan dan senyawa dimurnikan dengan kromatografi. Kesimpulan, senyawa alami yang dibangun dari unit isoprena C5 bisa lurus, bercabang, atau siklik. Biosintesisnya melalui asetil KOA menjadi mevalonat, isoprena, perakitan menjadi monoterpen, sesquiterpen, diterpen, dan triterpen. Terisolasi dari tumbuhan melalui ekstraksi, fraksinasi, dan kromatografi. Dikenali dengan uji Lieberman-Burkhardt dan mendapatkan hasil positif merah, jingga, ungu untuk triterpenoid. Fungsi terpenoid meliputi aroma, rasa, pertahanan tumbuhan, dan sebagai prekursor senyawa biologis lainnya. Steroid.
Pendahuluan, steroid adalah senyawa organik alami yang memiliki kerangka dasar 4 cincin karbon, siklopentano, perhidrofenadren. Senyawa ini merupakan turunan terpenoid dan memiliki ciri khas berupa gugus oksigen pada atom C3, gugus metil pada C10 dan C13 serta rantai samping pada C17 yang menentukan jenis dan fungsi steroid. Walaupun memiliki kerangka yang sama, perbedaan kecil pada gugus fungsi dan konfigurasi struktur menyebabkan perbedaan aktivitas biologis seperti hormon, sterol, dan asam empedu. Rumusan umum steroid dengan ciri khas kerangka dasar 4 cincin karbon menyatu biasanya terdiri dari 17 atom karbon. Tata nama steroid didasarkan pada struktur inti hidrokarbon induk gonana yang terdiri dari 17 atom karbon dalam 4 cincin yang menyatu, 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Gonana terdiri dari 17 karbon tanpa rantai samping di C17 dan tanpa gugus metil di C10. Estrana 18 karbon tanpa rantai samping di C17 tanpa dengan gugus metil di C13. Androstana 19 karbon dengan gugus metil di C10 dan C13 tanpa rantai samping di C17. Pregnana 21 karbon dengan rantai samping C2 etil di C17. Polana 24 karbon dengan rantai samping asam karboksilat di C17. Kolestrana terdiri dari 27 karbon dengan rantai samping alkil panjang di C17. Sifat-sifat berdasarkan struktur, senyawa lipid yang memiliki struktur khas 4 cincin karbon yang menyatu. Berdasarkan fungsi biologis, beragam, berfungsi sebagai hormon seperti testosteron, estrogen, kortisol. Komponen membran sel, ada kolesterol dan prekursor vitamin D. Berdasarkan kelarutan, tidak larut dalam air hidrofobik, tetapi larut dalam pelarut organik dan lemak karena sifatnya yang nonpolar. Berdasarkan efek farmakologis, dapat bersifat antiinflamasi, kortikosteroid, anabolik, membangun otot atau mengatur metabolisme dan fungsi tubuh lainnya. Kegunaan sebagai farmasi untuk obat inflamasi, kortikosteroid, imunosupresan, potensi anti kanker, menurunkan kolesterol. Biologis, mengatur keseimbangan garam, metabolisme, fungsi seksual atau hormon, melindungi sel dan jaringan. Sintesis, dasar untuk pembuatan obat baru dan hormon sintesis. Reaksi dan identifikasi, menggunakan uji Lieberman-Barkhart, reaksinya asam asetat alhidrat ditambah asam sulfat pekat. Prosedur, ekstrak sampel atau fraksi kloroform diteteskan reaksi Lieberman-Barkhart lalu diamati perubahan warna. Hasil positifnya berwarna hijau hingga biru. Prinsip reaksi, asam sulfat mengoksidasi steroid dan asam asetat alhidrat membantu asetilasi gugus hidroksil. Terbentuk sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang menghasilkan warna hijau biru khas steroid. Biosintesis, bahan awal asetil CoA, molekul sederhana dari metabolisme karbohidrat atau lemak. Proses utama, asetil CoA diubah menjadi mevalonat melalui serangkaian reaksi azematik. Mevalonat diubah menjadi isoprena C5, unit dasar untuk sebuah terpenoid. Beberapa unit isoprena digabung menjadi squalena C30. Squalena mengalami siklisasi dan membentuk lanosterol, kemudian diubah menjadi berbagai steroid, misal kolesterol, hormon seks, kortikosteroid. Inti pemahaman steroid terbentuk dari rantai karbon yang digulung menjadi cincin, bukan rantai lurus. Contoh produk, kolesterol, testosteron, estrogen, kastisol. Isolasi steroid dilakukan melalui ekstraksi menggunakan pelarut nonpolar seperti kloroform atau petroleum ether. Ekstrak kemudian mengalami saponifikasi untuk menghilangkan lemak sehingga steroid berada pada fraksi atau tersabunkan. Selanjutnya dilakukan pemurnian dengan kromatografi atau rekristalisasi. Kesimpulan, steroid adalah subkelas terpenoid dengan 4 cincin karbon menyatu. Dibentuk melalui biosintesis dari asetil CoA menjadi mevalonat, isofrena, squalena, lanosterol steroid. Dapat diisolasi dari tumbuhan melalui ekstraksi, fraksinasi, dan kromatografi. Dikenali dengan uji Lieberman-Barkhart, menghasilkan warna biru hingga ungu. Fungsi utama steroid meliputi hormon, struktur membran, dan regulasi metabolisme. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.